Jadi Smart Listener, ada sebuah penelitian yang menarik tentang bagaimana orang memulai harinya itu akan menentukan sepanjang hari dia bakal seperti apa. Nah, ini salah satu jurnal dari psikologi industri melakukan penelitian dengan para customer service officer yang harus terima handling call, yang harus terima telepon. Itu kan banyak komplain sepanjang hari. Jadi sejak pagi mereka ditanya bagaimana mood mereka, bagaimana kondisi mereka pada saat ketika pagi hari. Hasil penelitian yang menarik ini kemudian menjadi sebuah acuan buat kita bahwa ketika mereka mengatakan pagi itu mereka udah merasa nyaman, oke, mood mereka bagus. Ternyata sepanjang hari respon mereka kepada customer, cara mereka menjawab telepon, sikap mereka ketika menghadapi masalah itu jauh lebih baik. Jadi sebenarnya terminologi pagi ini sifatnya itu relatif. Karena ada orang juga yang ritme tubuhnya kan berbeda. Saya ketemu sama beberapa teman yang mengatakan, aduh saya tuh susah banget kalau bangun pagi, kebangun kepagian. Itu betul rasanya pusing, malah lemes, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pagi itu bisa berarti kalau untuk orang yang bangun jam 10, ya itulah pagimu. Artinya adalah bagaimana caranya. Waktu awal kita memulai hari itu akan menentukan. Paling enggak ada 2 buku referensi yang akan jadi bahan obrolan kita. Satu adalah The 5 AM Club karangan Robin Sharma yang sangat terkenal dan isinya benar-benar keren. Dan yang kedua of course The Miracle Morning dari Hal Elrod. 2 referensi buku ini yang akan jadi acuan kita. Kita mulai dengan buku pertama dulu. Hasil riset yang dikatakan oleh Robin Sharma di bukunya The 5 AM Club dikatakan dari jam 5 sampai jam 6 itu adalah disebut amazing hour. Dia mengatakan bahwa on your morning elevate your life. Jadi miliki hari pagimu, maka kamu akan bisa meningkatkan dirimu. Ada satu kalimat menarik yang dikatakan oleh Robin Sharma ketika bangun pagi dan kamu merasa sedih, berpikir bahwa kamu seharusnya bisa mencapai lebih banyak daripada yang sekarang ini. Itu sebabnya daripada menyesal, lebih baik sejak kamu memulai pagimu, mulailah dengan sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Satu riset yang menarik, ada prinsip yang namanya 20-20-20. Nah, di 20 menit yang pertama, itu disebut dengan move. Itu adalah saat dimana bagus juga kita untuk menurunkan kortisol kita dengan cara bergerak aktif. Olahraga, jalan, lari, mau apapun. Ketika kita bergerak, stres kita cenderung akan lebih ditekan. Nah, 20 menit berikutnya adalah untuk mental. Refleksi ini bisa dilakukan dengan doa, yoga, meditasi. Jadi menenangkan diri, menjernihkan pikiran kita. Dan 20 menit terakhir itu adalah to learn. Itu bisa bicara mengenai kita menuliskan apa yang mau dilakukan. Kemudian bisa juga learn dalam arti gunakan waktu untuk baca sesuatu yang positif. Dia ada yang menarik prinsip Miracle Morning dari Hal Elrod itu. Cerita itu menarik loh. Jadi Hal Elrod itu mengalami kecelakaan yang luar biasa, nyaris merenggut nyawanya, berbulan-bulan di rumah sakit, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain karena kecelakaan fatal. Dia merasa seolah-olah dapat kehidupan yang kedua. Dan akhirnya dia bikin sebuah proyek yang menarik dengan mengirimkan surat melalui koneksinya untuk bertanya kepada orang-orang sukses terkenal. Pertanyaannya cuma satu. When you start the day, how do you start your day? Dan akhirnya kemudian dia dapat tuh Laila Ali, Robert Kiyosaki yang menulis The Rich Dad Poor Dad, Brandon Burchard. Jadi banyak orang yang punya kesempatan dia bertanya. Nah, dari situ ada satu istilah menarik disingkat dengan kata save first. Intinya adalah menyelamatkan. Artinya apa? Kita melakukan ini mungkin 30 menit. Dan yang menarik adalah kamu nggak harus meluangkan waktu sampai 15 menit, 30 menit. Bahkan itu bisa 1 menit, 1 menit, 1 menit. Berarti kalau dikali 6, berarti cuma 6 menit aja untuk melakukan semua ini. Tapi apa yang kita lakukan bisa menyelamatkan 24 jam kita. Save first itu adalah dimulai dengan pertama-tama. S itu adalah silencing. It's about diam. Nah tadi bisa meditasi, yoga, berdoa, sembahyang, renungan atau apapun, sesuatu yang something kalau buatku itu adalah is your connection dengan yang di atas. Bisa 1 menit sampai 5 menit, syukur-syukur 15 menit. Kemudian berikutnya affirming. Itu adalah memberikan penguatan-penguatan atau visualisasi atau kalimat positif pada diri kita. Nah, berikutnya adalah visualizing. Visualizing itu adalah kita membayangkan, mengimajinasikan sepanjang hari ini aku bakal ngapain aja, bagaimana saya merespon hari ini ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda itu, how I'm going to behave, sikap saya akan seperti apa. Kan kata Albert Einstein, energi akan mengikuti imajinasi. Berikutnya adalah adalah exercising, olahraga, melakukan berbagai aktivitas. Berikutnya adalah reading. Reading itu membaca. It's not you have to finish all the book. Bahkan sebenarnya kamu mulai dari mana aja boleh.
Kamu bisa buka sembarangan, baca beberapa halaman itu saja. Mungkin itu sendiri akan memberikan sebuah inspirasi berharga buat dirimu. Nah, terakhir adalah scribing. What is scribing? Scribing itu adalah to scribe your day. Jadi bikin to-do list. Misalnya to-do list 3 hal yang aku harus kerjakan dan tuntaskan hari ini. Dan komitlah untuk itu. Nah, kalau akhirnya kesempatan tidak memungkinkan buat kamu untuk menyelesaikan ketiga hal tersebut, nah, to-do list ini bisa kamu bawa besok. Artinya apa? The idea is how you try to control, manage your time. Bagaimana kita punya sense of achievement sejak pagi yang membuat kita akhirnya ready for today. Great men start with a great day.